Jadi dulu sebelum polemik nasab ini booming, itu pernah Rizik Syihab ngamuk-ngamuk gara-gara banyaknya orang yang ngaku-ngaku sebagai habaib. Nah, memang kala itu dia beranggapan bahwa yang namanya habaib itu ya cucu Rasulullah. Oleh karenanya ngamuk-ngamuk Rizik Syihab menyuruh orang untuk melakukan tes DNA. Karena menurutnya itu sangat memungkinkan karena adanya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seiring waktu dengan polemik nasab yang ditabu oleh Kiai Manudin Utsman Al-Bantani melalui tesisnya, itu kemudian dibantah sendiri oleh menantunya, yaitu Habib Munib. Saya memanggilnya Habib Munib ya. Namanya Munib Alatas. Itu luar biasa, moncak-moncak dia mengharamkan namanya tes DNA. Dan itulah yang diglorifikasi sampai hari ini. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa kemudian dua orang ini, yang notabene-nya satu mertua si Mang Unyil, kemudian satu menantu Habib Munib, ini berbeda pandangan. Ya, mungkin karena kepentingannya yang berbeda. Itulah tabiat para Pahlawi. Kadang-kadang demi untuk kepentingannya, dia mencari-cari alasan itu untuk memberikan penguatan. Sama yang terjadi hari ini. Jadi sebelumnya membolehkan, lalu sang menantu mengharamkan. Coba bayangkan. Karena itu saya kira memang bagi kibing-kibing yang aku sangat bodoh betul mempercayai orang-orang seperti ini. Orang yang tidak memiliki konsistensi di dalam hidupnya. Coba ini ada cuplikan videonya, kita dengar. Termasuk siapapun saudara, tanpa terkecuali termasuk Habib-Habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Jangan main-main mengurusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan do. Nasab bukan do. Goblok. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Nah, sudah lihat kan secara syariat. bagaimana Rizik Syihab yang mengatakan bahwa boleh tes DNA kalau ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Nah, giliran dia disuruh tes DNA, ya malah menantunya diarahkan bicara haram itu tes DNA. Nah, itu yang terjadi sahabat. Jadi ini fakta, bukan sesuatu yang kita karang-karang, karena ini sudah sangat viral di mana-mana dan ini sudah lama videonya kan. Hanya saja memang orang-orang ini semua gayanya sama. Jadi mereka pandai bersilat lidah, mukanya tebal, tidak memiliki rasa malu sama sekali. Makanya kita heran kalau dia ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah. Manusia pemalu itu kan Rasulullah. Ini tidak ada malunya ini. Tidak ada nilai siriknya kalau dalam budaya Bugis Makassar. Mukanya tebal,
Dia sendiri yang mengatakan A, besoknya B. Sama itu. Menentunya itu pidato, oh tidak boleh ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah, keturunan itu tidak penting, ini. Tiba-tiba tidak lama kemudian Rizik Syihab bicara soal betapa pentingnya itu yang namanya keturunan. Nah, dia contohkan lagi Gibran di dalam video itu yang tadi yang saya sematkan. Nah, kurang bukti apa lagi kalau ulang mereka, pembodohan mereka. Jadi seolah-olah nasib Mukibinnya itu dipermainkan seperti kipas angin, diputar terus. Dan anehnya mereka tidak pusing dengan situasi yang dia hadapi dengan adanya pernyataan-pernyataan yang bolak-balik dilakukan oleh Rando Boloi ini. Dan ini adalah fakta konkret yang tidak bisa dibantah bahwa betapa memang mereka ini mempermainkan nasib para mukibin. Saya selalu membahas masalah mukibin karena apa? Saya kasihan. Kasihannya karena mereka tetap saja percaya bahwa Lambat Lawi ini cucu Nabi. Padahal tidak usah kita melihat dari sisi aspek sejarah, aspek kitab nasab atau filologi atau genetik. Dari sisi perilaku saja, dengan muka yang sangat tebal seperti tembok benteng Takeshi, tidak ada malunya ini orang. Itu sudah tidak mencerminkan sebagai suriat Rasulullah. Makanya heran saya kalau masih ada orang yang mempercayai mereka ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya, jangan-jangan memang mereka punya sihir ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Nur Yahya, bahwa hati-hati sama mereka karena mereka memiliki ilmu sihir. Ya boleh jadi. Tetapi apapun itu yang saya mau sampaikan ke sahabat-sahabat semuanya, terutama para kibing akut ini, sadarlah kalian. Berbalik arah, cepat kembali ke jalan yang benar. Cintai leluhurmu, cintai budayamu, cintai bangsamu. Karena dengan cara seperti itu, maka kita punya leluhur, kita punya negara ini akan selamanya berjaya. Tetapi kalau kalian tidak mau berbalik arah cepat, maka kalian juga akan dilindas oleh zaman. Yakini itu. Karena tidak akan mungkin kalian menang melawan yang namanya kebenaran. Ingat bahwa kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan itu terbukti hari ini. Tidak bisa direm diskursus nasab ini. Betapa banyak orang yang speak up ke publik. Dan termasuk ulama-ulama besar di Indonesia ini, sampai di Malaysia, sudah bicara soal nasab. Ini bahayanya ini, isu ini. Kenapa? Karena ini adalah melibatkan orang nomor satu di dunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak akan mungkin orang-orang Islam itu mau membiarkan nasab nabinya dipalsukan ke bawah. Tidak mungkin itu. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.